Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di sini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan acara pada sore hari ini, marilah sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, sebelumnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di Jawa Timur ini sedang ada bencana ya Bu ya, di Semeru. Insya Allah kami dari Wanita Al-Irsyad, khususnya dari seksi sosial, menghimbau kepada ibu-ibu untuk bisa berbagi bersama melalui kami yang insya Allah nanti langsung akan kami berikan kepada mereka yang terdampak di Semeru, Lumajang. Dan yang kedua, ibu-ibu, sebelumnya kami mohon maaf. Beberapa pekan ini biasanya kita memberikan takjil ya Bu ya. Ada takjil yang diberikan, untuk sementara ini memang kita berhentikan sementara. Dan tapi kami membuka bagi ibu-ibu yang sekiranya memang mau memberikan mungkin berupa snack ataupun apa, mohon dengan sangat buat ibu-ibu menghubungi kami selaku panitia, selaku pengurus, dan insya Allah bisa diserahkan langsung ke pengurus yang nanti pasti akan kami berikan ke anggota taklim, khususnya mereka yang memang berpuasa. Jadi minta tolong untuk bisa diberikan kepada kami yang insya Allah akan kami bagikan langsung Bu. Ya, jadi jangan dibawa sendiri ataupun dibagikan sendiri. Mohon maaf, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, ada omongan-omongan yang tidak kita inginkan. Baiklah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kajian sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Isa Kudeh. Pada Ustadz Isa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji ilmu syariat
yang telah diturunkan Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 596. Maka sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu anjuran beruzlah ketika terjadi kerusakan pada umat manusia dan zaman, atau takut terhadap fitnah yang akan menimpa agama, atau takut terjerumus ke dalam hal yang haram, syubhat dan lain-lain. Anjuran atau disunnahkan beruzlah. Uzlah itu menjauhkan diri dari manusia, ya, uzlah. Jadi tidak kumpul-kumpul, tidak selain kumpul-kumpul istilah kita bergaul, ya. Jadi bergaulnya itu dibatasi hanya dalam hal-hal yang memang dia perlu bergaul saja. Di luar itu dia lebih banyak beruzlah. Uzlah ini, menjauhkan diri, memisahkan diri ini dianjurkan ketika terjadi kerusakan pada umat manusia. Artinya ketika orang-orang sudah rusak, sedikit yang bertakwa kepada Allah, sedikit yang takut kepada Allah. Demikian pula orang dianjurkan beruzlah ketika takut terhadap fitnah yang akan menimpa agamanya. Kalau dia sering-sering kumpul, dia khawatir agamanya bisa tercemari, agamanya bisa rusak, atau ketika takut terjerumus ke dalam hal yang haram atau syubhat, ya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, sunnahnya itu kita tidak banyak bergaul dengan menungso, dengan manusia, ya. Kalau disimpulkan intinya adalah tidak bergaul, memisahkan diri dalam rangka menjaga agama, akidah, akhlaknya. Selama dia takut bergaul itu banyak kumpul akan membuat rusak agamanya, maka beruzlah itu lebih dianjurkan. Tapi kalau dia tidak khawatir atau kondisi umat sedang baik-baik saja, banyak orang baik, ya jangan beruzlah. Ya, karena beruzlah itu ada plus minusnya. Ada plusnya, ada minusnya. Bergaul itu ada plus, ada minusnya. Intinya, sekali lagi, intinya itu menjaga agama. Kondisi di mana agama kita terancam, maka kita harus menyelamatkan agama kita. Ya. Ternyata kita mau keluar, dilihat manusia-manusianya, kawan-kawannya, kok sudah tidak takut sama Allah. Kok pembicaraannya itu ngajak konser ke sana, ngajak konser ke sini. Oh, berarti saya nggak boleh kumpul sama mereka. Kalau saya kumpul, saya bisa ketarik. Tapi kalau masih ada komunitas di mana kegiatan mereka, pikiran mereka, upaya-upaya mereka adalah dalam hal-hal kebaikan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, yang memperkuat agamanya Allah, maka itu komunitas yang kita perlu bergabung. Ya, kalau sering kumpul dengan mereka, silakan, tidak perlu beruzlah. Karena apa? Justru di situ agama kita terjaga. Di situ kita bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar.
Ya, jadi intinya keselamatan agama itu harus diutamakan. Kalau bergaul membuat kita tidak selamat, ya ojo bergaul. Ya. Ada beberapa dalil yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 50, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Fafirru ila Allah itu segeralah kembali patuh dan taat kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya supaya mereka berlindung kepada Allah serta bersandar kepada Allah dalam segala urusan mereka. Dan di dalam ayat ini Allah menjadikan seruan ini dengan menggunakan kata-kata al-firar, fafirru. Fafirru itu artinya letter X-nya itu adalah berlari. Ini sebagai peringatan bahwa di belakang hamba-hamba itu terdapat hukuman juga azab dan hal-hal yang menakutkan yang harus dihindari dan dijauhi. Maka berlalilah menuju Allah. Karena di belakang kalian itu ada hal-hal yang membahayakan kalian dan tidak akan selamat kecuali kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kecuali lari menuju syariat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim yang terpenting dalam hidupnya adalah selamat dari azabnya Allah. Caranya gimana? Selamat dari azabnya Allah, caranya kembali kepada Allah. Allah menjadi prioritas. Allah menjadi sandaran. Allah menjadi tujuan. Tidak boleh ada orang yang menghalangi saya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengungkapkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang bertakwa. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicintai oleh Allah? Allah mencintai hamba yang bertakwa. At-taqwa. Ya, ini juga kita berada di masjid takwa. Ya. Dan insya Allah ibu-ibunya ibu-ibu yang bertakwa. Amin. Ya. Kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka pantaskan diri kita di hadapan Allah menjadi laki dan perempuan yang bertakwa. Apa makna dari takwa? Takwa itu fi'lul awamir wa ijtinabun nawahi. Orang bisa dikategorikan sebagai orang yang bertakwa dan menjadi orang yang bertakwa kalau dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan tanpa pilih-pilih mana yang dijalankan dan mana yang dijauhi. Itu orang yang bertakwa. Tanpa pilih-pilih itu ya semua perintah dijalankan. Baik perintah dalam aspek ibadah
aspek akhlak, aspek pakaian, aspek muamalah, aspek fulus, aspek apapun. Selama di situ ada perintah Allah, saya jalankan. Selama di situ ada larangan Allah, saya tinggalkan. Itu ciri orang yang bertakwa. Karena ada manusia yang pilih-pilih. Ya, Islam itu seperti makanan prasmanan. Ada sebagian seperti itu. Kita kalau makan prasmanan ya. Prasmanan itu kan tidak mungkin kabeh dilahap. Ada yang lahap kabeh. Ya. Ada geragasun. Gak mungkin. Pasti pilih-pilih. Ini yang disukai, ini yang tidak disukai. Yang disukai diambil. Islam jangan diperlakukan seperti itu. Ya. Jilbab pakai jilbab, menutup semuanya. Menjalankan perintah Allah. Tapi ada perintah Allah untuk sholat tepat waktu ditinggalkan. Ada perintah Allah untuk tidak hasad ditinggalkan. Ada larangan Allah untuk larangan dari hasad dikerjakan. Maka jangan pilih-pilih. Orang yang bertakwa itu berupaya maksimal. Dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dalam seluruh lini, dalam seluruh aspek kehidupan. Walaupun mungkin orang yang bertakwa itu ya tidak akan sempurna 100%. Ya. Yang namanya manusia ada kelemahan, ada kesalahan, ada kurangnya. Maka itu insya Allah tertutupi dengan usaha dia untuk menjadi orang yang terbaik. Ya. Contohnya orang sholat, Pak. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa dalam sholat kita. Sholatnya khusyuk. Sekhusyuk-khusyuknya kita. Upaya untuk khusyuk. Pasti ada tidak khusyuknya. Ada gangguannya. Ya. Apakah itu mencederai ketakwaannya? Tidak. Kekurangan itu tidak mencederai. Tidak mengurangi. Selama dia terus berupaya menjadi orang yang baik. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah Allah cinta, jaminannya apa? Surga. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat At-Talaq ya, yang berbicara tentang keutamaan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Yang selalu kita ingatkan dari ayat ini mengatakan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu pasti punya masalah. Pasti punya problem. Allah tidak berjanji siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya hidupnya tidak ada masalah, semuanya enak, nikmat, tenang, tentram, nyaman. Ma yumkin. Itu hanya di surga. Allah tidak pernah janji gitu ya. Jadi jangan ibadah lalu kita berharap hasilnya itu kita bersih dari ujian, utang lunas, syughul lancar. Yuh, siapa yang jamin ini tuh? Allah tidak menjamin ini. Kalau kita bertakwa, tapi Allah jamin diberi rezeki, tidak mungkin ditelantarkan dia. Tapi tidak pernah Allah menjamin dia kemudian kaya raya, tidak ada rintangan dalam urusannya apapun, tidak. Yang Allah jamin kalau dia ada masalah, Allah akan beri jalan keluar. Kenapa? Karena hidup di dunia ini pasti ada problem. Karena watak dari hidup di dunia ini, tabiat kehidupan dunia ini ujian. Tidak ingin dapat ujian di surga. Ya. Di surga itu kenikmatan yang abadi, ketenangan yang sempurna, kenikmatan yang sempurna,
kebahagiaan yang sempurna, semuanya serba sempurna, bahkan kesempurnaan tidak bisa kita bayangkan dan diucapkan dengan kata-kata, hanya di surga dan abadi. Selesai semua segala kepenatan, selesai semua segala macam penderitaan jika orang itu diuji dan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, janji Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Bukan tidak ada masalah. Ya. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Allah janji kepada orang yang bertakwa. Rezeki itu bentuknya bermacam-macam. Ada rezeki dalam bentuk fulus, ya. Ini yang paling kita cari, dan ini yang selalu kita lihat sebagai satu-satunya rezeki. Padahal uang itu hanya sebagian dari rezeki Allah. Termasuk rezeki apa? Kesehatan. Ya. Bahkan diberi kesehatan oleh Allah, itu bisa jadi nilainya lebih besar dari orang yang dilimpahkan jutaan, belasan juta rupiah. Ibu sekalian, rezeki Allah kepada kita sekarang, ibu seperti ini duduk di lantai, iso lungguh, iku rezeki apa bukan? Ya. Iso selonjor, kaki bisa ditekuk ditekuk, dipanjangkan, rezeki apa enggak? Itu kalau ada masalah, berapa juta keluar itu? Kenapa kok mikir rezeki soal duit? Ledak dikei duit, ndak ono rezeki. Loh, berat ini. Ya. Kita ngomong, berapa nilainya? Berapa nilai yang Allah berikan? Itu berapa nilainya? Jadi jangan pernah orang merasa dirinya tidak diberi rezeki sama Allah. Itu mohon maaf, orang yang tidak mengerti konsep rezeki. Dan rezeki terbesar, teragung yang nanti di hari kiamat orang berupaya untuk mendapatkannya dan mereka tidak dapat kalau di dunia tidak dapat, rezeki iman dan hidayah. Jangan dianggap tidak besar nilainya ketika Allah memberi hidayah kepada kita untuk mau mendengar ayat-ayat Allah. Itu rezeki yang luar biasa. Orang kaya di luar sana ada nggak pernah dengar Al-Quran, nggak pernah dengar hadis. Demi Allah, hidupnya mereka tidak akan senang kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah. Jadi rezeki itu banyak. Kesehatan kita, termasuk kesehatan anak kita. Termasuk rezeki itu kalau kita punya anak yang bertakwa kepada Allah. Termasuk rezeki itu tetangga kita baik. Termasuk rezeki itu kita bisa bermalam tidur nyenyak. Termasuk rezeki itu bisa sarapan pagi, ngopi, kroket, pecel, iso ngrasakno enak, itu rezeki. Betul apa tidak, Bu? Betul. Ya Allah, ada orang tajir, kaya raya, ndak iso ngrasakno apa-apa. Bayangkan, duwe akeh ndak iso, mangan kroket ta oleh. Lu saknoi. Jadi jangan, hati-hati loh ya, jangan pernah kemudian kita melihat rezeki itu hanya harta. Takutnya Allah kasih harta, ditumpahkan harta ke kita, tapi rezeki yang lain dicabut sama Allah. Kesehatan mulai dicabut, anak mulai ganyang. Ya Allah, jangan. Maka bertakwa kepada Allah, yakin Allah akan memberikan rezeki yang itu kemaslahatan buat kita. Kalau ada masalah, Allah akan jadikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah akan menjadi penolongnya. Maka hati seorang mukmin dia serahkan, dia sandarkan hanya kepada Allah. Allah mencintai hamba yang bertakwa. Yang kedua, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya. Orang yang kaya hati, atau dengan bahasa yang lain adalah orang-orang yang qana'ah. Allah cinta kepada orang yang qana'ah. Siapa orang yang qana'ah itu? Ya. Siapa yang orang qana'ah? Siapa? Kurang jelas. Siapa? Orang yang menerima apa adanya, qana'ah. Ada yang kurang itu. Kurangnya di mana? Menerima apa adanya betul. Ada belum titik, koma. Dan dari Allah, ya, kurang, koma. Takdir. Syukur. Mensyukuri apa yang ada. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada. Kata-kata syukur ini penting. Ada orang nerima tapi tidak syukur. Betul apa tidak? Nerima dia. Wes tak terima bi ngomel lo. Ada apa tidak? Oke. Tak qanaah dia. Qanaah itu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Dia sudah berupaya, dia berusaha, dia mencari jalan. Dan Allah memberikan apa yang Allah berikan kepadanya, walaupun dia melihat ini belum sesuai dengan keinginan saya, tapi saya berterima kasih kepada Allah. Apa yang Allah berikan itu berarti kadar yang terbaik buat saya. Mungkin kalau saya dilebihkan saat ini, mungkin saya tidak di masjid, saya sudah di Jakarta lihat konser. Ya. Tapi karena saya tidak ada duit, saya di masjid. Kan fadilah itu. Artinya saya ngomong demikian itu, ada sisi positif yang Allah harus berpikir positif terus terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dan itu kunci kebahagiaan, tidak ada kunci yang lain. Demi Allah, kunci kebahagiaan itu tawakal dan qanaah, selesai. Duit betul, kita tidak menafikan uang itu mendatangkan kebahagiaan, tapi bukan sumber utama. Setuju apa tidak, Bu? Bukan sumber utama. Setuju apa tidak? Setuju. Sing jujur. Ya. Setuju apa tidak? Buktinya mana? Buktinya apa? Aku tidak duit-duit ya Ustaz tuh buktinya. Ya. Tidak, ibu sekalian, demi Allah banyak orang kaya raya mati bunuh diri, Bu. Ya, silakan dibaca itu aktor-aktor luar negeri yang saya sering katakan Hollywood itu yang UDWE mereka buat bayar pegawai sak Surabaya iso mati bunuh diri. Apa? Dah sumpah hidupnya. Kita orang kebingungan. Duit akeh, rumah gede, semua ada, sumpah. Kenapa? Ada kosong hatinya. Maka di antara mereka yang tidak sampai bunuh diri, apa yang mereka cari? Sumber kebahagiaan. Akhirnya mereka sudah mulai masuk ke dalam agama. Ada yang ketemu dengan Islam, alhamdulillah. Ada yang kemudian masuk di ruang-ruang meditasi. Semuanya kenapa? Karena mereka ingin cari kebahagiaan yang belum mereka mendapatkan. Padahal uangnya berlimpah. Ya. Itu kalau buat bangun masjid itu takmirnya tidak perlu, umumkan berkali-kali, butuh dana, cukup mereka. Tapi apa? Hilang kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan di sini, di dalam kita, bukan di luar ini. Dan itu sudah sangat banyak bukti-buktinya. Salah satu kunci yang terpenting qanaah. Yakin dengan apa yang ditakdirkan Allah, yakin, artinya yakin di situ ada kebaikan, menerima dengan rasa syukur, dengan tetap berpikir positif kepada Allah. Tenang uripe, tidak gelisah. Dan itu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qanaah itu menerima.
Dikasih sedikit ya alhamdulillah, dikasih banyak ya alhamdulillah. Ya. Tidak dikasih pun ya alhamdulillah. Ya. Buktikan qanaah kita di sini ya. Kalau nanti umpamanya ada pembagian jajan. Ya. Ada pembagian jajan. Terus tidak oleh. Tidak dapat. Ojo ngamuk. Ya. Ibu kan rezekinya naam, ahsan. Oh alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya. Jangan gara-gara tidak dapat jajan besok tidak datang loh. Kelihatan belanya, berarti niatnya untuk dapat khobus. Ya. Allahu Akbar. Ya, pahala surga yang begitu besar itu ditukar sama jajan. Dan dapat alhamdulillah, tidak dapat ya alhamdulillah. Tidak ada takdirnya Allah yang tidak baik buat saya. Oh mungkin kalau saya mangan jajan iki mungkin gula darah saya naik. Mungkin ambil Allah tidak usah. Sore iki jangan dulu. Ya. Daripada kok geliyeng kepalanya, asal dikasihkan yang sehat-sehat dulu. Ya. Itu contoh ya, tapi tidak ada. Insya Allah kan tidak terjadi Ustaz. Insya Allah tidak terjadi. Masa ada yang ngamuk-ngamuk gitu di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga al-khafi. Al-khafi ini yang menjadi pembahasan kita. Al-khafi itu siapa? Yang menyendiri untuk beribadah dan menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Menyibukkan diri dengan urusannya itu bukan egois, tapi dia terus mengembangkan dirinya, menumbuhkan dirinya untuk menjadi lebih baik, sehingga dia lalai dari urusan dengan manusia. Dan itu salah satu kunci keberhasilan. Tak urus sama urusan yang memang bukan itu urusan dia. Dia tidak peduli orang sekarang mau pakai tas merek apa, baju merek apa, sepatu merek apa. Dia tidak ngerti masalah itu. Yang dia tahu adalah bagaimana saya menjadi wanita-wanita muslim yang taat kepada Allah, yang mengerti tentang agama Allah, agar saya menjadi wanita terhormat di sisi Allah. Maka dia menyibukkan dirinya dengan amal-amal kebaikan, sehingga dia lupa bergaul dengan orang. Itu khafi. Ada ulama yang menyebutkan al-khafi itu adalah di antara makna al-khafi yang menyendiri untuk beribadah agar selamat dari dosa riya dan sum'ah. Allah cinta itu. Maka ketika dia beramal, dia berupaya untuk menutup amal solehnya. Ketika dia berinfak, dia berupaya untuk menutup infaknya. Ketika dia memberi makan, dia berupaya untuk menutup jati dirinya. Itu khafi, Allah cinta kepada hamba itu. Orang yang betul-betul menyembunyikan amal-amal kebaikannya. Kenapa dia menyembunyikan amal kebaikannya? Agar dia tidak jatuh dalam dosa riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini dosa besar dan berpotensi siapapun berpotensi terkena penyakit riya dan sum'ah. Karena manusia itu pengen dipuji. Manusia itu pengen lebih unggul, pengen dihormati, pengen diangkat dirinya melebihi yang lain. Itu sifat-sifat dasar manusia. Orang ikhlas itu melawan dirinya. Ya, semua orang punya potensi itu. Semua orang, siapapun, selama dia menungso, pingin dia itu dipuji. Ya. Dan berbahaya ketika keinginan dipuji itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun, ada seseorang datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya.
Ya, mujahid itu manusia terbaik karena dia telah menyerahkan jiwanya dan hartanya untuk mendapatkan ridhanya Allah. Tentu mujahid yang mukhlis itu manusia yang paling afdal. Kemudian Nabi ditanya, "Thumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin min asy-syi'ab ya'budu rabbahu. Wa fi riwayatin yattaqillaha wa yada'u an-nasa min syarrihi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang menyendiri, mu'tazil, di celah-celah gunung untuk beribadah kepada Rabbnya. Jadi dia mengasingkan diri agar dia bisa sempurna ibadahnya, agar dia bisa khusyuk dalam beribadah, agar tidak terganggu oleh hiruk pikuk oleh manusia. Itu orang yang paling afdal. Kenapa afdal? Dia lebih memilih hidup sederhana asalkan agamanya terjaga. Itu manusia yang paling mulia. Jangan sebaliknya, tidak peduli dengan agamanya, yang penting oleh dunia. Yattaqillah wa yad'un nasa min syarrihi, yakni yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya. Ya, ini namanya uzlah. Artinya dia melihat masyarakat ini sudah tidak taat lagi kepada Allah. Dia melihat kawan-kawannya sudah tidak lagi mengenal Allah. Sudah tidak ada lagi rasa malu. Sudah tidak ada lagi untuk menegakkan agama Allah. Karena khawatir dia terseret oleh mereka, dia pun memisahkan diri. Walaupun dia tidak merasakan kenikmatan duniawi. Orang ini afdhalun nas. Sesaat dia meninggalkan kenikmatan duniawi, tapi dia akan merasakan kenikmatan yang tidak pernah terputus. Orang yang kembali kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tidak akan merasakan kenikmatan yang tidak terputus. Di saat orang berteriak-teriak untuk mendapatkan kenikmatan itu, maka Allah katakan sudah selesai saatnya. Jadi jangan dikira orang-orang yang kemudian menghindari ya hal-hal yang menyenangkan tapi berdosa. Itu jangan dikira mereka hidupnya sengsara, justru itulah, disitulah letak kenikmatan hidup. Orang hidup itu bermakna, merasakan kehidupan yang hakiki itu kalau dia hidupnya punya tujuan. Tujuan saya adalah ibadah kepada Allah. Tujuan saya adalah menegakkan agama Allah. Tujuan saya bagaimana menjadikan Islam ini betul-betul menjadi agama yang dianut dan dijalankan, diamalkan oleh masyarakat saya. Lalu dia berupaya berjalan di atas jalan tersebut, itu akan merasakan kehidupan yang lebih bermakna. Ada orang gak ngerti hidup untuk apa, bangun tidur bingung, akhirnya buka HP ya. Bingung dia, ditutup sumpek lagi, buka lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, apakah tidak boleh kemudian orang kumpul sejenak bercanda? Ya boleh, sangat boleh. Pembicaraan kita kalau perkumpulan itu adalah perkumpulan yang bisa membawa kepada keburukan. Orang kumpul ternyata tidak membawa kepada keburukan, justru membawa kepada kebaikan, ya silahkan. Tapi kalau sudah dirasa ini sudah suasananya, kondisinya sudah bahaya bagi iman saya, ini sudah mulai berani berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah dengan pembicaraan yang tertawa terbahak-bahak. Oh sudah, ini berarti ada masalah, ada ancaman buat agama saya. Hidup saya itu hanya sekali, hidup kita hanya sekali, tidak terulang lagi. Kemudian di hadis yang ke-599, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidini minal fitan. Rawahul Bukhari. Hampir tiba masanya sebaik-baik harta seorang muslim pada saat itu adalah kambing yang digembalakan di puncak gunung dan di tempat-tempat yang meneteskan air, yakni di lembah.
Dia pun membawa lari agamanya karena takut akan berbagai fitnah. Ya. Hampir tiba masanya. Artinya apa, Bu? Akan datang masa di mana kerusakan terjadi di mana-mana. Sehingga orang yang terbaik itu orang yang mengasingkan diri karena rusaknya manusia. Sebetulnya kerusakan ini sudah kita lihat, tapi alhamdulillah masih ada komunitas-komunitas yang baik. Ya, kalau rusak total ya tidak, alhamdulillah. Ya, masih banyak komunitas-komunitas yang tetap berbicara tentang Allah, ingin menegakkan agama Allah, berjuang fisabilillah, bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran, menjalankan perintah Allah, masih banyak. Tapi ada saatnya orang sudah tidak menemukan itu, tidak ketemu dia. Dia mau kemana? Untuk menyelamatkan agama tidak ada. Dia akhirnya mengasingkan diri. Akan datang saat itu. Wa yafirru bidinihi minal fitan. Allah puji orang ini, dia pun membawa lari agamanya karena takut akan berbagai fitnah. Ini dalil di antara dalil-dalil dianjurkan uzlah, ya, mengasingkan diri di saat memang kondisi itu mengancam iman dan agamanya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu wa anta, qala na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan ia menggembalakan kambing. Ya. Jadi semua nabi itu sebelum diutus, sebelum diangkat menjadi nabi, itu profesinya apa? Menggembala kambing. Ini banyak keterangan dari para ulama terkait kenapa ya dipilih profesi menggembala kambing dan kenapa binatang kambing. Di sini dikatakan Allah Azza wa Jalla mengilhami seluruh nabi sebelum menjadi rasul untuk menggembalakan kambing. Dengannya mereka melatih diri untuk mengurus berbagai urusan manusia ditugaskan kepada mereka. Mengingat bahwa menggembala kambing menghasilkan kesabaran, ketekunan dan kasih sayang. Ya. Siapa yang menggembala kambing sini, Bu? Ya, orang penggembala kambing itu harus sabar, ya, harus tekun dan harus punya kasih sayang. Ngadepi menungso ya harus ini. Ngadepi menungso itu harus punya tiga ini, Bu. Sabar, termasuk ngadepi anak-anak kita, harus punya satu sabar. Tidak boleh cepat-cepat mengeluarkan kata-kata buruk, doa-doa buruk, atau cepat emosional sehingga kata-kata buruk yang keluar yang didengar oleh anak-anak kita, jangan. Sing sabar. Yang kedua tekun itu fokus terus diopeni, tidak berhenti. Ya. Yang namanya mendidik itu harus tekun. Yang ketiga harus dengan kasih sayang. Apa kaitannya dengan kesabaran menggembala kambing itu? Karena dalam kesabaran mereka menggembala kambing dan mengumpulkannya karena dalam terkait dengan kesabaran itu, kesabaran mereka menggembalakan kambing dan mengumpulkannya di tempat gembalaan setelah berpencar-pencar serta melindunginya dari binatang buas yang selalu mengintainya. Juga mengetahui berbagai perbedaan karakter dan tingginya potensi perpecahan di antara kambing-kambing tersebut dengan kelemahan yang dimiliki serta kebutuhan dan seterusnya. Ya. Jadi ini persiapan menghadapi manusia. Kemudian hadis ini apa kaitannya dengan uzlah, ibu sekalian? Hadis ini wallahu alam menegaskan bahwa jangan pernah seseorang merasa rendah, merasa hina, walaupun dia hanya menjadi penggembala kambing.
Selama yang didapatkan halal dan agamanya terjaga, itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang didapatkan dengan cara yang haram yang itu merusak agamanya. Maka Allah tunjukkan menggembala kambing itu justru profesi yang sebelum para nabi diutus. Artinya jangan merasa rendah selama halal dan agamanya terjaga. Hidup ini yang penting agama terjaga. Terjaga sampai kita bertemu dengan Allah, iman kita tetap terjaga, takwa kita tetap terjaga. Itu tujuan kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita tutup kajian ini dengan satu hadis yang terakhir dari bab uzlah, hadis yang ke-601. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, termasuk sebaik-baik kehidupan manusia adalah seseorang yang memegang kendali kudanya untuk berjuang di jalan Allah. Dia meloncat di atas kudanya setiap kali dia mendengar teriakan perang atau yang semisalnya. Dia melompat ke atas punggang kudanya agar bisa membunuh musuh atau dia mati di tempat yang ada musuhnya. Artinya mujahid itu sebaik-baik orang, ya. Bahkan bukankah sebaik-baik orang, termasuk sebaik-baik kehidupan. Perhatikan. Jadi siapa orang yang terbaik hidupnya itu? Ya orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu bisa dengan jihad, menyerahkan harta dan nyawa, bisa juga dengan dakwah. Dan dakwah kita minimal kita berdakwah untuk keluarga. Minimal kita membawa keluarga kita untuk betul-betul taat kepada Allah. Suaminya betul-betul menjaga keluarganya dari segala hal yang merusak, istrinya juga menjaga keluarganya dari hal yang merusak, maka keduanya sudah menjadi para mujahid, orang-orang berjuang di jalan Allah. Minimal itu. Artinya jangan sampai di keluarga kita pun kita tidak berdakwah. Justru kita biarkan kerusakan terjadi di dalam rumah tangga kita. Kemudian kata Nabi sallam, "Aw rajulun fi ghunaymah fi ra'si sya'afa min hadhihi sya'af aw batni wadin min hadhihi al-awdiya yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa minan nasi illa fi khair." Atau seseorang yang menggembalakan sekelompok kecil anak kambing di puncak salah satu gunung ataupun di perut salah satu lembah, dengan mendirikan salat, menunaikan zakat, serta menyembah Allah Tuhannya hingga ajal mendatanginya, dan dia tidak bergabung dengan orang-orang kecuali dalam kebaikan. Kalau bergabungnya dia pastikan gabungnya dia membawa kepada kebaikan. Tapi kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, maka dia pun melepaskan diri dari mereka. Ini diantara dalil-dalil di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang mengasingkan diri sekalipun hanya berprofesi sebagai penggembala kambing. Allah memuji mereka karena apa? Karena rasa takutnya mereka kepada Allah, karena usaha mereka untuk menjaga agamanya sampai mereka meninggal dunia, sehingga agamanya tetap terjaga dan Allah ridha kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kami untuk bertanya dengan Ustadz. Pertanyaan ini sangat saya butuhkan untuk kehidupan saya. Pertama Ustadz, saya ini suka rakaatnya suka lupa apa doanya. Dan kedua, untuk doa supaya kita khusyuk sholat, khusyuk yang 5 waktu itu, supaya khusyuk sholatnya Ustadz. Hanya itu aja yang ya, kekhusyukan dan
rokaat suka lupa Ustaz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doanya satu sebetulnya, doa minta khusyuk. Tidak khusyuk ya. Iya, karena kalau kita khusyuk insya Allah kita lebih mudah ingat, ya, mudah ingat. Dan lupa itu insya Allah hal yang lumrah. Lumrah itu artinya ya semua orang mengalami itu. Apalagi kalau kita memang sudah menginjak usia lebih tua, ya. Tapi memang diusahakan untuk sebisa mungkin mengurangi kelupaan di dalam sholat, ya, sebisa mungkin. Ya, bahkan kalau umpamanya ada orang yang terlalu lupanya itu agak berat, ya, lupa betul, sering lupa, ya. Kalau bisa di sebelahnya ada orang ingatkan nggak apa-apa. Kalau ada, ya, kalau ada. Doanya apa? Ya minta khusyuk. Minta khusyuk itu salah satunya kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyian atau khusyuan, bahasa Arab. Atau meminta perlindungan dari tidak khusyuk. Itu doanya Nabi. Nabi sallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Baca itu saja. Kalau agak kesulitan ya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak, maka pakai bahasa itu, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya. Maaf Ustaz. Ya. Jadi saya kalau udah lupa gini Ustaz. Jadi untuk rakaat yang alhamdulillah astagfirullah. Rakaat yang kedua, jadi ingat saya itu selalu saya baca tabat. Karena rakaat yang kedua, ya, suratnya surat tabat gitu. Jadi oh ya aku udah baca surat tabat. Jadi berarti rakaat sudah 2 rakaat. Ya. Itu aja Ustaz. Gimana Ustaz? Apa ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya makasih. Makasih ya. Sebelumnya. Makasih. Yang kemudian kalau seandainya kita lupa, usia udah umur 77 saya. Iya, alhamdulillah. 77 masih bisa sholat dengan baik, ya. Kalau kita lupa, sholat sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi mengambil jumlah rakaat yang terkecil. Seandainya lupa 2 atau 3, ya anggap 2. Ya, iya anggap 2. Tapi jangan lupa lagi nanti. Ya, sudah 2 atau 3, sholat lagi loh, 3 atau 4 loh. Ya, enggak mari-mari ya. Ya, jadi diambil yang paling kecil pokoknya. Ibu sekalian, hati-hati. Ini saya tidak bicara karena ada problem usia, ada juga problem was-was. Ini hati-hati, yang paling diwaspadai. Was-was itu kalau orang normal, sholat lupa, takutnya itu hanya bisikan dia saja. Kalau seperti itu saya bicara yang normal ya, insya Allah yang kuat-kuat lah. Ada orang sholat seperti itu masih muda, ya, sholatnya selalu merasa lupa. Saya bilang was-was, ya. Was-was. Kalau kita selalu merasa lupa, hati-hati, maka tidak perlu digubris. Terkadang orang itu merasa 2 atau 3 umpamanya, 2 atau 3. Tapi dia punya keyakinan sekitar mungkin 70-80% ini sudah 3 rakaat. Sesekali tidak perlu digopres, anggap 3. Takutnya itu was. Ya. Makanya hati-hati, jangan setiap sholat. Kalau setiap sholat ya perlu, itu jangan-jangan syaitan. Ya memang yang melupakan syaitan, tapi itu kita sudah diberi penyakit was-was. Maka harus diperhatikan. Tapi kalau umpamanya terkadang kita merasa seperti itu, ya seperti itu cara penyelesaiannya.
ambil rakaat yang paling kecil, ya. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Jangan lupa sujud sahwi, ya. Jangan lupa sujud sahwi sebelum salam. Masih ada waktu mungkin satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kadang kita nunggu waktu sholat itu Ustaz, sudah wudhu, sudah apa ya, nunggu azan. Tapi kadang-kadang ketiduran sebentar gitu Ustaz, semenit gitu. Itu harus wudhu lagi, apa kita bisa melanjutkan untuk sholat? Tergantung tidurnya, tergantung posisi tidur. Posisi duduk. Kalau posisi duduk, ya, posisi duduk, mohon maaf, duburnya menempel lantai, insya Allah tidak membatalkan wudhu. Ya, maka di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan babun naumul jalis la yanqudul wudhu. Ya, tidurnya orang yang duduknya itu duduk mutamakin. Mutamakin itu mohon maaf, duburnya dia itu nempel. Ya, itu kalau tidur tidak perlu berwudhu. Kenapa? Karena tidur itu bukan pembatal wudhu, yang pembatal wudhu itu hadasnya. Kenapa orang tidur disuruh berwudhu? Karena dikhawatirkan keluar hadas, dia berhadas tanpa merasa. Dan orang tidak akan berhadas kalau posisi tidurnya duduk. Insya Allah tidak keluar. Ya, mau keluar kembali lagi karena sudah ditutup. Ya. Jadi kalau posisinya, tapi kalau umpamanya posisi duduk tapi agak miring, mohon maaf, miring, apalagi terlentang, wudhu. Ya, itu salah satu pendapat, dan itu pendapat yang kuat, insya Allah itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi tidur selamat dalam posisi duduk yang, ya, bagian belakangnya betul-betul menempel lantai, itu tidur itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Di luar itu selain duduk membatalkan wudhu, umpamanya terlentang, ya, terlentang atau miring kanan dan kiri itu membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya Ustaz ya. Iya. Kalau kita sholat Ustaz, kebetulan namanya manusia ya Ustaz ya, kadang rotok ngeladur ya Ustaz. Iya. Baca Fatihah, sedangkan Fatihah itu masuk rukun sholat Ustaz. Iya. Apakah kita membatalkan apa Fatihahnya diulangi lagi? Jangan. Jadi gini Ibu sekalian, masalah Al-Fatihah. Al-Fatihah apa yang kendalanya di mana? Membaca Al-Fatihah, bukan lupa. Jadi kita membaca, tapi pikiran tidak konsentrasi. Tapi yakin sudah baca. Tidak perlu diulang. Oh, alhamdulillah. Tidak perlu diulang. Kalau diulang kok tidak mari-mari. Ya, balik meneh. Dan itu yang disukai setan. Maka kalau kita sudah baca Al-Fatihah, yakin Al-Fatihah sudah terbaca, karena Nabi SAW mengatakan la salat liman lam yaqra Fatihal kitab, tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Yakin Al-Fatihah membaca, tapi tidak khusyuk, tidak perlu mengulang karena kita tidak batal salat kita. Yang perlu dilakukan adalah ketika kita sudah sadar kalau saya tidak khusyuk, adalah membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ya. Seperti itu aja. Dan tidak perlu istighfar. Ada kesalahan orang istighfar. Ya. Nabi hanya mengajarkan isti'adzah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah cukup ya untuk pertanyaan. Iya, saya kira cukup. Pukul 17 ya, kurang 3 menit. Mungkin itu yang tadi bisa. Jazakillah khairan Ustaz. Mungkin langsung ditutup doa Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan pada Ustadz Isa yang telah memberikan ilmunya pada sore hari ini, dan insya Allah kita yang ada di sini bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Ibu-ibu sebentar jangan pulang dulu. Kemis kemarin insya Allah ada 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Abu Jundi. Insya Allah Ibu Iva Hasan dan Ibu Fatma. Ibu Fatma hadir nggak? Nggak hadir. Ya, Ibu Iva mungkin bisa ke depan untuk ambil hadiahnya. Insya Allah kami menepati janji. Sedikit kenang-kenangan ya Bu Iva. Iya. Insya Allah jangan dilihat ininya ya, insya Allah dapat bermanfaat sekali. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ibu-ibu, kami membuka donasi untuk korban bencana Semeru. Ya, bisa menghubungi panitia semua yang ada di sini. Insya Allah mungkin mulai minggu depan juga bisa dibawakan untuk donasinya. Terima kasih. Dua minggu aku. Ya,